hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Gandhi Fernando. Oh, aku yang datang ya? Jangan bilang-bilang dong. Jadi ini sebenarnya rumahnya Gandhi, guys. Nggak, sofanya aku udah terkenal. Oh, sofa kamu udah terkenal. Jadi Apa sofa ungu ini? Sofa janda katanya. ya, semoga nasib kita nggak janda ya. No, sebelum misalnya. Coya. Jangan. Oke, jadi hai Gandhi, thank you udah undang aku di sini. Oh, salah ya. Thank you Kak udah bisa nongol di channelnya Kakak. Iya dong, aku justru seneng banget kamu mau sharing tentang pengalaman kamu. Aku bakal kulik-kulik banyak soal Gandhi buat teman-teman yang udah akrab banget sama mukanya Gandhi. Di sini aku akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Gandhi dengan berbagai macam topik yang tentunya nggak jauh-jauh dari dunia pageant. Soalnya kayaknya Gandhi ini antusias banget sama yang namanya pageant industry ya. Aku dulu dibully sih, katanya nggak suka pageant, nggak kenal pageant. Kok sekarang jadi pageant mulu? Kamu kok dibully mulu kayaknya Iya, ceritanya. aku sering banget dibully. Tadi kita curhat Muka aku dulu nih. muka antagonis kali. Enggak, kalau muka kamu tuh minta disayang, masa sih nggak ada yang mau sayang kamu? Oke, jadi gini, kan aku nih kenal sama Gandhi sebetulnya baru banget gitu. Justru malah pengen tanya-tanya ke Gandhi. Gandhi kan udah pernah ikut Mister Indonesia. Betul. Mister Indonesia tahun 2018. Terus kamu dikirim ke Mister Supranasional. Waktu itu dipasangin sama Wilda Situngkir ya. Putri Indonesia 2018 juga. Waktu itu grand finalnya di mana? Poland. Di Poland. Nah, awalnya apa sih Gan kamu bisa ikut nyemplung ke male pageant gitu? Awalnya tuh aku udah main film dulu, aku udah produksi film, aku udah bikin film banyak lah dan web series juga banyak. Sahabat aku dari zaman dulu masih main sinetron umur berapa belas tahun, awal sekitar 10 dekade yang lalu lah. Aku bersahabat sama Karina Nadila. Nina. Nah, Karina kita pas lagi syuting sinetron bareng dulu kan deket banget karena berbulan-bulan bersama setiap hari. Lalu aku bertanya sama dia, cita-cita lu apa sih? Nina bilang mau jadi Putri Indonesia. Oh, dia udah bilang gitu ya. Udah. Tahun berapa tuh? 2012. Oke. Karina nanya sama aku, cita-cita lu apa Gan? Pengen menang Oscar. Gitu. Nah, jadi tuh kita tuh udah kayak oke, kita harus bisa kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya si Karina mempersiapkan diri dia dengan dia kuliah, dengan dia apa segalanya sampai akhirnya dia berkompetisi di Putri Indonesia di tahun 2017. Aku sebenarnya udah tahu Putri Indonesia atau pageant tuh aku cuma tahu pageant Putri Indonesia sama Miss Indonesia, that's it. Aku nggak tahu ada MGI, aku nggak tahu Mister Indonesia, nggak tahu sama sekali. Termasuk baru kan? Termasuk baru. Karena dulu aku tahu Artika Sari Devi of course dan tahu Nadine Chandrawinata dengan kasusnya dia yang Jakarta is a beautiful City. country. Apalah Indonesia is a beautiful city apa gitu-gitu. Itu kan sempat heboh di media. Terus tiba-tiba hilang, aku nggak dengar Putri Indonesia sampai adik kelas aku Nadine Ames jadi Putri Indonesia. Oh, itu adik kelas kamu? Adik kelas aku, tapi aku tuh waktu itu lagi kuliah di Amerika. Jadi aku nonton dia dari TV di Amerika waktu itu. Nah, abis udah tuh nggak tahu apa lagi sampai Wulandari Place, dengar juga beritanya, nggak tahu Elvira siapa, nggak tahu Anin siapa, baru tahu pas Aku siapa tahu nggak kamu? Tahu karena kan waktu itu kan aku pernah nge-MC di Taiwan Excellence itu dan kakak jadi Putri Indonesia bintang tamunya dan aku gelagapan nge-MC-nya. Itu MC pertama kamu ya? MC job pertama aku dan cuman nggak berani nyapa Kak Zizi beberapa kali kayak aduh takut SKSD nih kalau gue nyapa dia nggak tahu gue siapa. Gitu. Jadi aku tahu kakak siapa tapi aku nggak ngikutin pas kakak ke Miss Universe. Iya karena itu 2009, kamu lagi ngapain tuh 2009? Kuliah. Kamu kuliah jurusan apa sih ngomong? Business and Management of Entertainment sama Acting. Sejalan banget ya sama apa yang kamu kerjain ya. Jadi pas kakak berkompetisi Miss Universe aku di LA waktu itu. So nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah baru tahu banget itu Karina Nadila. Dimana dia menang, akhirnya dia pergi ke Miss Supra. Apaan sih Miss Supranasional? Karina yang explain ke aku, lu lihat aja websitenya gini. Jadi dia tuh banyak membriefing aku tentang dia tidak ke Miss Universe atau ke Miss International, tapi dia ke Miss Supra. Aku juga nggak tahu Miss International itu apa. Nah udah akhirnya pas Karina mau berangkat, aku juga ikut berangkat ke Poland. Nonton langsung untuk support dia, bikin vlog, posting, dan aku nggak tahu yang namanya pageant lovers. Aku posting aja dan orang pergi aja ke Instagram aku, nontonin behind the scene-nya Miss Supra, Nina tuh di Gandhi. Oh ini yang namanya pageant lovers, oke. Di situ ada Mister Supra, which is perwakilannya adalah Gilbert Pangalila, di mana teman modeling aku juga. Di situ aku ketemu sama owner Mister Indonesia.
wih ada Mister Indonesia, Mister Supra juga, wih gila ya, keren juga ya. Panggungnya, badan-badannya kece-kece, gue pengen juga dong kayak gitu, gue pengen menang dong kayak gitu. Cuman terlintas sebatas itu aja karena nggak mungkin gue udah main film apa tiba-tiba gue ikutan gitu. Nah pas nyampe di Jakarta tiba-tiba ada salah satu mister yang nawarin, Gan mau nggak ikutan Mister Indonesia dan possibly pergi ke Mister Supranasional. Karena aku terkesima melihat Karina dan Gilbert, wah boleh juga nih gitu. Kalau gue menang gue bisa go internasional. Karena waktu itu Nina bilang bahwa Mister Supranational Organization Supra itu tuh berafiliasi dengan Cannes Film Festival. Oke. Which is masih dalam ranah perfilman gitu. Wah, gue bisa datang menjadi host baca nominasi di Cannes nih kayak si Jenny Kim dan pemenangnya waktu itu yang Mister Venezuela. Ya udah, itulah yang mendorong aku. Akhirnya aku ketemu Gracia, aku curhat banyak sama Gracia soal ini. Gracia bilang dia ikutan aja gitu. Ya udah, akhirnya aku ikutan dan mewakili Sulawesi Utara di Mister Indonesia. Saat itu masalahnya aku sedang memanajeri media sosialnya Lucinta Luna. Jadi aku banyak banget gimmick-gimmick untuk mengangkat isu-isunya tentang Lucinta Luna ini. Jadi aku apa tuh? Ya banyak tentang dia, ya kehaluan-kehaluannya dia lah, nggak di sosial media kamu. Di sosial media dia dan aku juga. Jadi memang aku berteman sama dia dan aku memang membantu dia, memanage dia dan itu memang gila, uangnya gede banget Kak dari endorsement. Oh ya? Gede banget. Bocorin dong berapa? Aku aja pernah di link 1 minggu ya. Itu 1 minggu doang tuh dulu, zaman dulu ya, hampir 2 tahun yang lalu itu 100 sampai 150 juta cuma dari endorsement doang. Itu buat apa? Satu kali foto? Enggak, ada beberapa apa aja kayak pil kayak pelangsing kayak pemutih, ada aja. Jadi 100 juta satu produk gitu? Enggak total. 1 minggu. 1 minggu. 1 sampai 150 juta. Sebulan? Sebulan ya hitung aja. Oke, terus. Nah, aku bahkan pernah di link Luna sekali posting tuh 40 juta. Satu kali posting. Pernah waktu itu. Dan itu aku yang bikinin videonya segala macem. Jadi orang-orang mau ngata-ngatain aku, lu kok mau sih apa segala macam. Sampai mama aku ngomong, kamu kok berteman sama orang sama geng-geng ini apa nih, mereka tuh banyak banget gitu? Dibenci gini. Mama kata isi ATM Gandhi. Kalau udah lihat isi ATM ya udah diem aja. Terus bener-bener kamu tunjukin ATM-mu? Tunjukin, ngasih lihat nih Gandhi segini, sebulan dapat segini, bla bla bla. Kakak sepupu aku Novita Enji itu sempat kakak sepupu aku itu sampai menginterogasi aku kayak Enji nggak suka kamu apaan sih gini, kamu tuh diomongin banget kayaknya jadi di ini gini Enji 1 minggu tuh kayaknya dapat segini 10 juta bla 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 cuman untuk di link gitu, belum yang pemasukan lainnya gini. Kayak Enji susah nge-MC sana sini berapa sih? Gue bilang gue gitu aja. Aduh, begini nih emang cari duit zaman sekarang gitu, ya. Gitu, tapi kan itu dulu. Iya. Ya udah, tapi ternyata aku belajar bahwa apa yang kita dapatnya cepat, keluarnya juga cepat. Oke, itu kamu rasain? Rasain. Misalnya gimana? Ada aja gitu spending untuk sesuatu yang nggak penting. Padahal aku nggak suka beli barang-barang branded. Mungkin jalan-jalan ke luar negeri, terus tiba-tiba pergi ke travel fair, langsung borong tiket travel fair untuk setahun, 3 beli berempat untuk ngajak keluarga, langsung habis 60 juta. Tapi emang kamu tipikalnya emang suka traveling atau suka boros? Apa gara-gara tahu banyak duit jadi pengen spend aja terus? Aku waktu itu suka travel, jadi aku beli banyak banget tiket untuk jalan-jalan keliling dunia. Dan ternyata ada banyak banget tiket-tiket itu yang wasted karena ada kerjaan atau nggak sempat ngurusin visa karena tarso. Akhirnya tiket ke UK 30 juta angus. Ya ampun. Kayak kemarin bulan lalu tiket ke Italia 18 juta angus. Ya ampun, kamu banyak duit ya emang ya? Nggak tahu waktu itu sih gitu. Waktu itu, jangan gitu dong. Amin gitu kayak. Amin. Jadi aku borosnya tuh ke travel sih, bukan ke barang branded atau gitu atau gadget-gadget mahal. Barusan dengar-dengar salah beli tiket Jakarta New York juga nih. Harusnya katanya belinya Januari, Desember, beli November. Gimana ceritanya? Nggak ngerti. Aku aja deh berangkat boleh kok November. Tapi belinya dari New York ke Jakarta Kak, bukan salah Jakarta ya? New York. Salah. Karena buat Mister Universe Ambassador aku. Nah itu apa tuh? Aku dari juga pengen nanya. Oh iya. Kamu? Tapi itu nyambung kali, aku selesaiin dulu yang Mister Indonesia ceritanya. Terus habis itu akhirnya aku join dan itu pro kontra karena orang bilang loh dia tuh nggak mencerminkan Mister gitu karena dia tidak memberikan apa ya bisa dibilang dampak positif untuk masyarakat karena dia
dekat dengan sosok yang notorious ini gitu, infamous person ini. Akhirnya di situ udah pro-kontra di situ, akhirnya jadi ribut di akun-akun gosip. Di mana waktu itu ada akun namanya Acintia Bunga, which is haters nomor 1 aku. Oke, Waktu kamu apa itu. hafal nih? Iya karena Sekarang dia masih ada? udah nggak ada, udah di blok sama YPI. Oke. Karena dia hatersnya Bunga awalnya. Oke. Nah terus udah gitu dia ngejek-jelekin aku, bener-bener ngebuka aib atau memfitnah aib dan segala macam. Akhirnya di situ orang jadi benci aku gitu. Dan aku pernah waktu itu ngomong satu hal yang membuat banyak pageant lovers marah. Apa tuh? Jadi waktu itu ada yang ngebully aku, ya, pokoknya dia ngata-ngatain aku 1001 kata-kata yang nggak mengenakan, sampai aku bilang, ya udah kalau lo nggak mau ngedukung gue, ya gue nggak butuh dukungan lo. Tapi itu disalahartikan sama pageant lovers bahwa Gandhi tidak membutuhkan dukungan PL. Padahal Gandhi tidak membutuhkan dukungan dia. Si Kamu orang satu tersebut. orang sebetulnya. Tapi di kesannya bahwa di Acintia Bunga tuh ditulis bahwa oh tuh si Gendis tidak butuh dukungan PL. Itu Padahal kamu udah punya nama panggilan juga tuh. udah dibikin nama-nama panggilan segala macam. Dibully-bully. Tapi gitu. anyway, balik lagi ke si Mister Indonesia ini. Jadi sebenarnya kalau kata menurut si pageant lovers ini, kamu tidak mencerminkan seorang Mister. Emang harusnya Mister tuh kayak gimana sih? Nggak ada kan, nggak ada by book sebenarnya Mister kayak apa. Gitu. By definition lah apa Mereka yang mengeneralisasikan. harusnya tuh kayak apa gitu. Mengeneralisasikan bahwa Mister Pageant itu semua sama di Indonesia. Mister itu harus seperti Putri Indonesia juga, bisa menjaga attitude, punya advokasi, and the blood. Padahal sebenarnya nggak sama sekali. Mister tuh gitu. bisa udah boleh punya anak, boleh menikah, udah boleh cerai, mau dia terserah. Pokoknya Mister tuh nggak seperti itu sama sekali. Oh jadi udah boleh punya anak ya? Habis Boleh. kalau bahasa Inggris juga Mister sebelum kawin sama sudah kawin tetap sama. tetap Mister ya? Bukan Miss dan Mrs. Kayak kita kan Miss, Mrs gitu. Enggak, jadi memang definisi Mister itu mungkin masih baru dan terlalu digeneralisasikan sekali gitu. Jadi ya gimana ya susah gitu. Nggak ada sih by book tuh Mister harus seperti apa, nggak ada. Itu cuman tanggapan orang aja harus seperti gimana. Oke, tapi kan kalau kayak kita nih, misalnya aku di Putri Indonesia, itu emang kalau zaman dulu aku masih brain beauty behavior gitu kan, tribis gitu. Jadi kita tuh bener-bener, kita juga berusaha banget untuk jadi sosok yang seperti itu gitu. Dan mereka pun cari kriterianya juga yang kayak gitu. Nah kalau Mister dengan nggak ada ketentuan harus gimana-gimana, jadi dipilihnya tuh berdasarkan apa sih? Gini, captivating role model sih sebenarnya tagline-nya. Ya dipilihnya based on dari level of public speaking, dari kegantengannya juga, yang namanya juga beauty and male pageant kan beauty. Jadi tetap gitu ada loh. beauty-nya ya. Terus udah gitu badannya harus fisiknya bagus dan Proporsional. tinggi dan badannya six pack segala macam. Karena kan memang Mister itu kebanyakan health influencer jatuhnya dibandingkan lebih kayak orang utan foundation lah atau birth certificate voice for the voice, nggak ada gitu-gituan Mister kayak gitu. Jadi kalau misalkan sampai ada Mister yang seperti itu justru malah lebay. Oh gitu. So Gitu. basically Mister Indonesia tuh ya model. Iya model. Aku bisa bilang gitu ya, model dong. Pemilihan modeling. Pemilihan jatuhnya sih. modeling laki-laki. Tapi gitu. ada juga role model dengan dia menjadi pembicara juga tetap ada. Oh, oke. Tapi lebih tentang self development, confidence, lebih ke arah sana sih. Gitu. Jadi sebenarnya motivasi kamu utama untuk ikut Go male international. pageant tuh apa? Go international. Aku pengen menang di Mister Supranasional, juara 1, menjadi male pageant Grand Slam pertama yang bisa memenangkan itu. Dan aku mempersiapkan diri sebelum ajang Mister Indonesia itu seperti aku layaknya mempersiapkan buat ajang internasional. Apa tuh yang kamu lakuin? Ya semua, public speaking, catwalk, baju aku, media sosial aku, badan aku, terus bener-bener aku nge-gym sama PT. Pokoknya bener-bener mempersiapkan layaknya aku mau go internasional. And it worked. It works, I won. Cuman saat itu ada kecurangan. Apa tuh? Mister Indonesia itu saat itu lagi aku bodo amat ya, aku udah pernah ngomong ini juga guys. Dia di host sama host Bangka Belitung. Dimana host provinsi ini mau provinsinya menang. Bangka Belitung ini? Iya. Oke. Kayak gitu. Dan padahal menurut data dia di juara 4. Oke. Tapi akhirnya karena nilai aku tinggi sendiri, saat sesi deep interview, sesi speech, sesi pidato, sesi debat tentang pemindahan provinsi, pemindahan negara
apa sih Ibu kota sorry dari Jakarta gitu, aku menang semuanya. Sesi sportswear juga semuanya itu semuanya rata nilainya. Talent aja aku juara 3 dari 29 peserta gitu. Jadi nilai aku tinggi sendiri. Tapi aku dibully karena masalah yang itu loh, cinta, masalah Gadun The Series, masalah PL yang apa nggak butuh dukungan PL lah katanya. Jadi aku notorious pro dan kontra, banyak yang dukung aku, banyak gue nggak dukung aku gitu. Tapi